Halamanku kesana kami pulang bersama, kesana kami pulang, kesana kami pulang bersama, kesana kami pulang, haleluya, kesana kami pulang bersama, haleluya Tuhan. Ini Tuhan yang menjadi keyakinan kami. Itu sebabnya kami tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya. Kami punya Allah seperti Engkau yang sudah menyediakan bagi kami tempat yang begitu luar biasa, tempat yang begitu indah. Sungguh Tuhan, kami mengimani ini, percaya ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang akan kami dengar semuanya boleh menerima dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang baik, yang serupa dengan Engkau, serupa dengan Kristus. Berkati hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, banyak begitu kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri hamba-Mu, tetapi urapan Roh Kudus, selawatan Roh Kudus, hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan seluruh jemaat yang ada, boleh mendapatkan berkat yang sama. Firman yang berlalu begitu saja. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Haleluya, saudara. Pujian yang sangat indah, saudara. Ya. Perkarakan dirimu kemana engkau akan pulang. Tapi sebagai orang yang percaya, kita yakin kemana kita akan pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau saya jujur ini, saudara, perkarakan pikiranmu. Ya. Perkarakan pikiranmu. Perkarakan pikiranmu yang negatif. Ya. Perkarakan pikiranmu apapun itu. Ya. Perkarakan pikiranmu. Bapak Ibu Saudara semuanya, salah satu peperangan orang percaya, ya, salah satu peperangan orang Kristen yang hari-hari kita lakukan, yang setiap hari kita kerjakan, adalah menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Itu peperangan. Bukan hal yang mudah untuk bisa mengkondisikan, menyesuaikan dengan pikiran Tuhan. Ini peperangan hari-hari, setiap hari bahkan. Dan jika gagal kita di dalam peperangan ini, apa yang terjadi, saudara? Bisa menyebabkan kebejatan, bisa menyebabkan kematian rohani kalau kita gagal berperang di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu saya kasih judul ini, perkarakan pikiranmu. Ya. Perkarakan hidupmu, perkarakan pikiranmu. Perkarakan pikiranmu yang negatif. Ini dalam konteks iman, yang masih kita usung dalam konteks iman adalah iman dan mengalahkan pikiran yang negatif. Dalam tema ini saya ada subjudul perkarakan pikiranmu. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, ya, Paulus berkata, kami menawar segala pikiran, seluruh pikiran, dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Itu di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b. Saudara, ya, dari firman ini, judul ini, kita dasar dalam kata Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata, silakan bagi saudara buka. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyalahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan celaka segala macam kecemaran. Semua angkat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara semua di dalam Tuhan, ya. Dosa tidak selalu merupakan tindakan. Dosa bentuknya tidak selalu seperti perbuatan. Bukan setiap perbuatan dinyatakan, bukan setiap dosa dinyatakan lewat tindakan atau perbuatan. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini saudara dapat kita lihat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 28. Ya. Dalam Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat 28, Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya apa? Bahwa dosa itu tidak harus dinyatakan lewat perbuatan. Di dalam pikiran kita saja, ketika kita sudah ada niat berpikir yang aneh-aneh, ya, berpikir yang sia-sia, berpikir yang boten-boten saja, itu sudah perbuatan jahat. Ya, itu sudah tidak benar. Tuhan katakan demikian. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itu akan berpengaruh kepada apa yang kita pikirkan. Apa yang kita serap, itu akan berpengaruh. Kalau kita sering mungkin menyerang tentang gosip, menyerang tentang hal-hal yang tidak benar, gosip-gosip yang menjelekkan orang lain, ngerasani orang lain ke dalam pikiran, itu otomatis akan mempengaruhi pikiran kita. Bahkan kalau hari-hari kita fokus saja kepada HP, fokus saja kepada berita-berita di HP, fokus saja kepada sesuatu di HP, itu juga yang akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Bahkan kadang-kadang orang yang memikirkan sesuatu ketika mau tidur saja bisa terbawa-bawa dalam mimpi, ya. Karena sering memikirkannya. Saudara semua dalam Tuhan, nah ini pikiran memiliki andil yang begitu besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah membiarkan hal yang sia-sia, hal-hal yang sia-sia, yang negatif menguasai pikiran kita, dan kita semua. Saudara semua jaga Tuhan. Setan itu manipulator dulu, benar ya? Ia menyerang pikiran manusia. Perhatikan saja, Hawa dan Adam diserang pikirannya. Bahkan Yesus pun juga pernah diserang lewat pikirannya. Nah, kalau kita tidak peka ini setan atau bukan, nah ini kita bisa tergelincir. Setan ingin menjadikan pikiran kita itu sebagai target, itu menjadi sasaran. Dia pertama kali akan menyerang pikiran kita, seperti yang pernah dilakukan kepada Hawa maupun Adam. Kejadian pasal 3. Awal kali pertama manusia jatuh dalam dosa. Hati-hati saudara. Pikiran memiliki andil yang besar di dalam kehidupan kita. Dan biarkan hal-hal negatif mengisi hal-hal yang sia-sia itu, mengisi daripada atau memenuhi pikiran kita. Saudara semua dan Tuhan, ada sebuah ungkapan sering saya dengar, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar. Kamu
akan menjadi seperti yang kamu pikirkan. Kamu akan menjadi seperti yang kamu pikirkan. Jadi apa yang kamu pikirkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan sesuatu juga apa yang kita khawatirkan justru itu yang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan pikiran kita. Ya, masa depan, karakter, kebiasaan, perbuatan, perkara semuanya berawal dari pikiran. Perhatikan pikiranmu, karena dari pikiranmu akan terwujud yang namanya perkataan. Dari pikiran terwujud perkataan, dari perkataan terwujud perbuatan, dari perbuatan terwujud pada kebiasaan. Kebiasaan akan terwujud pada karakter, dan karakter akan menentukan masa depan kita. Semuanya berawal dari pikiran. Saudara, nah pola pikir atau cara berpikir seseorang, entah itu negatif, entah itu positif, dari seseorang bisa tampak, bisa kelihatan dari apa? Ya, dari apa? Cara bersikap, dari perilaku sehari-hari. Orang itu pikirannya positif, orang itu pikirannya negatif, akan nampak dari perilaku sehari-hari. Akan kelihatan. Setiap orang akan terbentuk dari pikirannya. Setiap manusia akan terbentuk dari apa yang dia pikirkan. Karakter kita, kebiasaan kita, itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Hari-hari perilaku kita sehari-hari itu hasil dari perilaku kita sehari-hari. Kecuali kita mau main drama, itu kadang-kadang dibuat-buat ya, kayak di sini tolong ya. Oh, kami itu pura-pura saja kok nggak seperti itu sebenarnya. Kami kalau hari-hari itu yang kelihatan, oh drama seperti apa hari-hari. Oh itu saudara semua yang Tuhan. Apa yang kita pikirkan akan nyata, akan terbukti, akan terlihat dari apa yang kita pikirkan. Sama seperti tanaman. Ya. Seperti tanaman yang tumbuh dari benih dan tidak dapat hidup tanpa benih. Betul ya? Gak ada pohon, gak ada tanaman yang tumbuh tanpa benih. Tidak ada tanaman yang tumbuh dari benih dan tidak dapat hidup tanpa benih. Demikian pula setiap tindakan kita muncul dari benih yang tidak terlihat apa itu pikiran kita. Apapun itu, gak kelihatan apa yang kita pikirkan. Siapa tahu rambut sama hitamnya, tapi di dalam otak kita, dalam pikiran kita tidak ada yang tahu. Tapi semuanya akan kelihatan, akan nampak dari perilaku, dari karakter keseharian kita. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Pohon kalau tidak ada benih tidak akan tumbuh, apalagi tanpa benih. Perbuatan kita, bahkan perkataan kita ada manifestasi daripada kita sendiri. Makanya saya bersyukur sekali dengan segala firman Tuhan bahwa Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah firman Allah. Kalau kau berkata seperti itu, Yesus adalah firman-Ku, berarti Yesus adalah diriku. Kan seperti itu. Kalau aku ngomong, yaitu diriku. Kalau saya ngomong, ya itu diriku. Kalau Bapak Saudara bicara, ya itu dari Bapak Saudara. Semuanya. Makanya kalau orang tidak bisa melihat Allah, lihat Yesus. Itu sudah sama seperti melihat Allah. Allah sudah berkata lanjut, kita nggak bisa lihat, kita melihatnya halus dan terbakar. Puji Tuhan, oleh karena karunia yang luar biasa, bahwa pribadi Yesus tidak bisa melihat Allah. Nah ini. Pikiran yang tidak terlihat akan nampak dari karakter kita. Apa yang kita pikirkan sehari-hari itu akan kelihatan, meskipun kita tumbuh seperti itu, apapun juga.
Nah, pertanyaan saya, jika kita memikirkan hal negatif, itu juga akan kelihatan. Sebaliknya, ketika kita memikirkan hal-hal positif, itu juga akan kelihatan. Oleh sebab itu, perkarakan pikiranmu, perkarakan hidupmu, perkarakan pikiranmu, semua akan kelihatan. Saudara, pikiran negatif akan mengalami rasa sakit. Orang yang berpikir negatif akan mengalami rasa sakit, dan orang yang berpikir positif akan mengalami kegembiraan dan kebahagiaan. Saudara, ini yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya semua orang tahu antara pikiran negatif dan pikiran positif. Semua orang tahu, betul ya? Bahwa kalau pikiran negatif akan mengalami rasa sakit, pikiran positif mengalami rasa bahagia. Kita semua tahu, tetapi kebanyakan orang sulit mengendalikan pikiran negatifnya, justru yang dikendalikan oleh pikiran-pikiran negatifnya. Semua orang tahu bahwa pikiran positif itu memberikan energi positif, sedangkan pikiran negatif memberikan energi negatif, tetapi kebanyakan orang sulit mengendalikan pikiran-pikiran negatifnya. Bahkan dia dikendalikan oleh pikiran-pikiran negatifnya. Roma 7 ayat 23. Bapak Ibu Saudara-saudari berkata itu, sudah tahu ini tidak baik, sudah tahu ini baik, dan semua orang itu tahu, tetapi tetap juga dia langgar. Saya kemarin di Palangkaraya, namanya kota itu terlalu besar bagi saya. Saya naik motor laju aja udah, nggak tahunya ada lampu merah itu saya nggak tahu. Udah terobos saja, saya bingung mau ditabrak orang. Ya pikiran saya udah, ini kayaknya nggak ada apa-apa karena jalan lurus saja. Ya rupanya ada juga yang lampu merah itu. Saya terobos saja, saya kaget mau ditabrak orang. Rupanya saya salah. Ini kalau pikiran nggak mau saya nanti seperti ini. Ya. Saya mencoba saudara, pakai motor sendiri, udah cari aja rumah. Dan saya bersyukur dan seperti disaksikan oleh istri saya. 3 malam kami menginap di hotel Betang Pamilun, rumah sakit Betang Pamilun. Tetap di Tuhan saudara. Jangan pernah kembali rumah sakit ya, jangan pernah sakit, jangan pernah kembali lagi ke sana. Pelayanannya luar biasa, itu anak-anak Tuhan yang hebat, dipakai luar biasa itu Betang Pamilun itu. Mereka anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa, pelayanan penuh kasih. Hampir setiap 2 jam sekali mengunjungi bagaimana dan sebagainya. Dan kata-katanya saudara saya menghibur. Ini kan terbentuk dari pikiran. Karena apa? Dia melayani pasien, dia melayani orang. Semuanya terbentuk dari pikirannya. Saya melayani dengan kasih. Bagus saudara semua, luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan semuanya. Yang sudah membantu kami dalam doa sehingga istri saya bisa sembuh dengan cepat. Karena kalau saya misalnya hari Sabtu saya belum bisa keluar, kalau telepon Pak Ali pasti akan menyampaikan dari dua hari ini. Tetapi puji Tuhan, oleh seizin Tuhan, Jumat malam keluar dari rumah sakit, Kamis malam keluar dari rumah sakit, kami baru Jumat pagi. Jumat sekitar jam 7 malam kami pulang dari Surabaya. Terima kasih saudara, Tuhan berkati kepada saudara semuanya dan sudah membantu dalam doa. Bapak Ibu saudara semuanya berkati kepada Tuhan. Ya, saya merasakan bagaimana kesaksian yang saya lihat, bagaimana pelayanan yang luar biasa di satu Betang Pamilun. Walaupun begitu jangan kembali ke sana. Ya, saya katakan itu lebih daripada hotel, tapi kalau sakit pun bisa merasakan itu seperti hotel. Kami pun sebenarnya tidak mau, tidak ada, kalau berobat itu tidak ada. Kami sama ingin menghadiri sidang majelis khusus.
Dan sebenarnya masuk ke situ harus bawa rujukan. Kami nggak ada rujukan. Tapi oleh kuasa Tuhan, diterima dengan luar biasa. Dan pelayannya sama yang mereka yang bawa rujukan. Begitu kan? Tapi ada syaratnya, ada syaratnya. Kalau kita bawa rujukan, baru saudara-saudara berkata itu. Nah ini, orang itu tahu pikiran negatif atau positif itu dia tahu. Tapi orang cenderung dikendalikan oleh pikiran-pikiran negatif. Dari mana kita tahu? Dari perilakunya, dari perilaku kita, dari keseharian kita. Dia dikendalikan oleh pikiran-pikiran negatif. Mau mengaku tidak pun kalau dalam keseharian yang seperti itu, kita tidak bermaksud lagi. Tetapi kalau itu yang dimunculkan, berarti itu yang dipikirkan. Saudara-saudara kita begitu. Pikiran negatif atau berpikir negatif, apa itu saudara? Kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Berpikir negatif adalah pola atau cara berpikir yang lebih condong pada sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Ini sisi negatif, ini sisi positif. Tapi orang itu berat sebelah sini, walaupun ini adalah sisi positif. Itu orang yang berpikir negatif. Dia lebih berat kepada sisi negatifnya. Dia lebih condong, lebih memandang ke sisi negatif. Ini ya, cara berpikir orang-orang negatif seperti itu. Yang kedua, kecenderungan menilai segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Meskipun dia berada di sisi ini, dia akan cari terus itu hal-hal yang negatif. Itu orang-orang yang berpikir negatif. Dia tidak bisa melihat, bahkan tidak mengakui kebaikan atau sisi positif seseorang. Nah, orang kalau sudah seperti ini sudah bahaya. Dia nggak bisa lihat lagi sisi positif seseorang. Yang dia itu negatif saja terus. Makanya untuk melawan hal seperti ini, saudara, nanti kan kita tunjukkan di bawah. Ya. Pola pikir, cara berpikir yang lebih condong pada sisi negatifnya dibanding sisi positif. Tidak mengakui, tidak melihat kebaikan atau sisi positif. Belas, walaupun itu orang itu baik, walaupun orang itu pernah baik, dia akan masih ada itu. Itu jadi orang yang berpikiran negatif. Dari mana saya tahu itu? Saya belajar. Dari psikolog, orang yang berpikiran negatif, yang diberi sikap a priori, ada sikap a priori. Orang yang beranggapan menyimpulkan sebelum mengetahui suatu keadaan dengan sebenarnya. Buru-buru dia menyimpulkan, buru-buru dia sudah mengambil atau menjudgment seseorang atau menghakimi seseorang, padahal belum paham, padahal belum tahu, buru-buru. Ia diberi sikap a priori, beranggapan menyimpulkan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya, terburu-buru sekali menyimpulkan. Ini orang-orang yang berpikir negatif. Yang kedua, ia diberi prasangka buruk, penuh kecurigaan, penuh kesangsian tanpa dasar sama sekali. Nah, pokoknya dasarnya gak senang dia sudah. Itu orang-orang yang berpikir negatif. Aku gak senang walaupun dia baik, itu drama saja dia baik itu. Nah ini orang-orang yang berpikir negatif. Orang baik dikira adalah sinetron, drama saja. Karena apa? Dia cenderung lebih berat pada sisi negatifnya daripada positif dan sama sekali. Dia walaupun berdiri di sisi hal yang positif, dia melihat sisi negatif dari orang tersebut. Bapak Ibu saudara semua yang berkata itu. Makanya
Makanya kalau kita mau belajar ya tentang hal-hal seperti ini, saudara, coba kita belajar kepada Bapak Begitu Santoso, yaitu salah satu daripada dosen psikolog juga yang mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Anaknya Dr. Hasari juga seorang psikolog juga. Ya. Kita tahu seperti ini. Kayaknya nggak masuk akal, nggak benar itu paling kesimpulan dari Pak Mari. Enggak, saudara, saya dari seorang psikolog, bahkan dari seorang dokter juga. Banyak orang-orang GBI yang banyak yang luar biasa menimbulkan hal-hal yang demikian. Termasuk rasa khawatir. Rasa khawatir itu katanya, orang Kristen kok punya rasa khawatir? Nggak ada. Ada syarat, saudara, yang membuat kita khawatir. Itu sebab tidak ada orang yang tidak khawatir. Tuhan hanya mengatakan kamu jangan pernah khawatir. Dan kita berusaha ke sana. Ya, orang itu dipenuhi prasangka buruk. Pokoknya buruk saja. Penuh kecurigaan, penuh kesangsian tanpa dasar sama sekali. Pokoknya ahli Taurat. Ahli Tauratnya guru-guru. Dia tidak paham siapa Yesus. Dia tidak paham, tidak ngerti siapa Yesus. Beberapa ahli Taurat, dia cenderung berpikiran negatif tentang Yesus. Ketika orang lumpuh disembuhkan, ahli Taurat memiliki keyakinan bahwa Yesus sedang mengucap Allah. Ini pikirannya. Nah, kan aneh. Yesus sedang menyembuhkan orang yang lumpuh, tapi dikatakan Yesus sedang mengucap Allah. Ini pikiran-pikiran yang tidak ngerti, nggak paham. Mereka nggak ngerti Yesus, mereka nggak ngerti siapa Kristus, nggak ngerti. Itu sebabnya langsung berkesimpulan seperti itu. Nggak ada dasar, nggak ada angin, nggak ada balik. Pokoknya simbolkan bahwa Yesus mengucap Allah. Dia nggak kenal kalau Yesus itu adalah Allah sendiri. Kadang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Begitu cepatnya seseorang mengambil keputusan menghakimi seseorang, begitu cepatnya berpikiran negatif. Sebenarnya saudara, materi ini ya, khotbah ini saya selesaikan bulan yang lalu. Saya berhubung waktu. Saya mundur lagi satu minggu di bulan Mei. Kalau saudara seperti dengar itu, oleh sebab itu saudara semua, ya, meskipun orang yang berpikiran negatif, meskipun itu sisi positif itu ada, sekali lagi dia adalah pikiran hal-hal yang negatif, sedangkan sisi positifnya diabaikan. Nah, penyebabnya apa? Respon yang sama. Respon yang sama terhadap apa yang terjadi. Respon yang sama terhadap apa yang terjadi atau terhadap seseorang di mana ia belum mengenal orang tersebut ataupun dengan benar. Gak kenal dengan benar, gak kenal dengan benar, gak tahu apa yang sebenarnya diucapkan, tetapi buru-buru cepat sekali meresponnya. Akhirnya blunder dalam hidup. Karena buru-buru. Respon yang salah terhadap apa yang terjadi, atau kita ketemu orang baru di mana kita belum mengenal orang tersebut lebih dalam. Kadang-kadang seperti ini. Kita terjadi dengan orang-orang yang baru ketemu, kita sama respon orang. Tapi sudah seperti dari Tuhan yang kita apa itu? Pengenalan yang tidak valid. Pengenalan yang tidak valid, kalau pengenalan hanya sebatas asumsi saja. Baru menduga-duga ini. Baru menduga-duga, salah lagi. Nah, ini akan dikonsumsi pikiran kita menjadi pikiran kita yang sia-sia, negatif, semua dicoba-coba saja. Tentu saudara-saudara, ini yang sering terjadi. Selanjutnya, tidak memahami segala sesuatu dengan detail, komprehensif dan lengkap akan suatu hal. Nggak lengkap, baru separuh dipahami, sudah jebret dan lain sebagainya. Ambil keputusan. Nah, begitu ya. Singkat-singkat saja, saudara. Ya. Bisa jadi juga saudara karena perasaan tidak ikhlas.
tidak bersyukur, tidak merasa cukup, tidak berserah kepada Allah, tidak menerima kejadian, tidak menerima perbedaan, bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah sudah diatur oleh Tuhan. Oh, pokoknya asal berbeda berarti negatif. Nah, itu asal nggak sama dengan saya negatif. Tentu saudara-saudara Tuhan, saya kasih tahu. Di Kalimantan, kalau saya belum bicara tentang organisasi gereja, itu ada 63. Kita nggak bisa menjadi itu negatif, itu tidak benar karena berseberangan dengan saya, tidak bisa. Hanya karena berbeda dengan kita, bukan berarti itu negatif. Karena apa? Dia pun di sebelah sana juga mengatakan kita negatif. Kita nggak benar. Yang penting apa? Perbedaan itu terjadi. Kita berpikir dari persoalan itu. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jika berbeda, mari kita hormati perbedaan itu. Kita hargai perbedaan itu. Yesus saja dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi. Iya, saudara. Kalau nggak paham, nggak ngerti siapa Yesus. Yang sebenarnya nggak tahu, harus cepat, yang nggak tahu meminta pada Allah sendiri yang menggunakan bahwa itu. Saudara seperti kata itu. Dampaknya apa sih orang-orang berpikiran negatif? Jika pikiran negatif itu dibiarkan, maka akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Itu pasti terpengaruh. Kalau kita berpikiran negatif dengan orang si A, kita akan berpengaruh dengan hubungan orang tersebut. Tetap akan berpengaruh. Orang yang mengedepankan pikiran negatifnya, berprasangka buruk terus, akan selalu melihat segala sesuatu dari kata-kata sudut pandang yang tidak pantas, yang selalu tidak elok, yang dia tidak berada di situ, tapi dia berada di situ. Jadi di samping membuat rasa percaya diri berkurang, juga membuat hidup seseorang tidak bahagia, penuh curiga dan kecemasan. Ada orang berkata seperti ini, seorang penulis buku yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ada judul buku seperti itu. Penulisnya berkata ini, dengan berprasangka baik saja, hati engkau masih ketar-ketir, memendam dugaan-dugaan, masih harap cemas, apalagi dengan prasangka negatif, maka tambah kusutlah pikiran. Memuji pikiran yang baik oleh seseorang saja, kadang-kadang kita masih apalagi pikiran yang negatif. Saudara membuat kita seseorang yang berinteraksi dengan orang lain, membuat kita atau seseorang karena pikiran negatifnya enggan berinteraksi dengan orang lain. Ya kenapa pikiran negatif? Bapak saudara semua. Ya. Dan ini bila terus-menerus, saudara. Bila terus-menerus, itu akan mempengaruhi perilaku. Ya. Akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Kualitas hidup kita dan lain sebagainya. Jika menunjuk pada orang yang lama, orang yang paranoid, atau orang yang paranoid itu saudara keras kepala, tidak percaya, tidak pernah menaruh rasa percaya pada orang lain tanpa alasan yang jelas, karena memancing emosi orang bicara, orang-orang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kadang-kadang dengan gangguan kepribadian seorang paranoid cenderung tidak terbuka dengan teman maupun kerabat, terus menyimpan dendam, serta menganggap bahwa hidup individu berpotensi mengancam kehidupan dan keselamatan diri. Akibatnya apa? Penderita gangguan paranoid kesulitan untuk menjalani kehidupan sosial. Saudara semua yang berkata itu. Yang kedua, mengapa pikiran negatif
Itu perlu kita tahu supaya kita nggak sampai jatuh ke sana. Ya. Bahkan bisa menyebabkan penyakit mental. Sekali lagi saudara, saya sampaikan ini saudara, bukan kesimpulan saya dari orang yang dipakai Tuhan, ya. Orang-orang yang ngerti tentang ilmu yang seperti ini. Saya mengutip tulisannya. Orang depresi, orang sakit kepala, bahkan disfungsi seksual pun, asam lambung, kemudian Alzheimer, ya, mudah terinfeksi, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, asma dan lain sebagainya, berpengaruh kepada fisik kita. Betul. Jadi kalau pikiran negatif dibiarkan akan sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu segera lakukan pemeriksaan kalau mengalami. Saya nggak segan-segan saudara. Ketika saya menghadapi bertemu dengan beliau, saya tanya, Pak begini seperti apa? Saya tanya, kalau seorang psikolog saya akan ngerti. Dan sekarang ini saudara, salah satu persyaratan menjadi pejabat GBA, dia harus sehat jasmani maupun rohani, adalah dengan kata lain harus sehat mental. Dan banyak orang yang gugur karena sehat mental. Sehat jasmani oke, tapi sehat mental tidak oke. Banyak yang gugur. Tahun ini saja saudara, secara administrasi hanya 45 orang saja, ditambah 12 orang yang dianggap bisa memenuhi syarat. Secara administrasi ini belum diverifikasi lagi sampai nanti ke atas. Nah ini nggak main-main. Nah orang-orang yang seperti ini yang didatangkan atau dipakai untuk menyeleksi orang-orang yang belum menjadi pejabat daripada itu. Baru saudara-saudara itu, mengapa bilang? Yang dampaknya seperti tadi kok. Dampaknya sangat fatal dalam kehidupan kita. Kita sulit berinteraksi, sulit kita itu untuk berkomunikasi, sulit kita bersosial. Mengapa dihilangkan? Sumber penyakit itu racun dalam tubuh kalau nggak dibuang. Kita benar hati yang gembira adalah Allah. Hati yang suka tidak adalah Allah. Itu pikiran yang kita ciptakan sendiri. Sudah. Semuanya terjadi seizin Tuhan. Ketika istri saya masuk rumah sakit, saya berkata kepada Pak Sungguh, dan jika diizinkan dari kami, saya akan layani untuk besok, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya menjanjikan, saya tetap ikut Zoom, pelayanan besok, izinkan dari rumah sakit bersama anak saya. Bapak Ibu Saudara semua, pikiran negatif menciptakan sumber penyakit atau sumber racun dalam tubuh. Buang. Ya. Kemudian mental, stres, depresi, takut, cemas, gara-gara mental rusak, gara-gara penyakit berbagai negatif tadi. Nah ini dampaknya ke fisik, hipertensi, diabetes, asma, hipotensi, masalah pencernaan, obesitas, berat badan. Pak, kok bisa sih sekarang obesitas? Nah, rupanya begini saudara, kenapa orang yang berpikiran negatif, orang yang bertambah gemuk atau obesitas, kalau berat badan bertambah? Karena apa saudara? Orang itu berpikiran yang dipikirkan negatif terus, akhirnya makan saja tidak terus. Nah ini menurut pasal psikolog adalah demikian. Saya juga bingung. Biasanya orang yang berpikiran negatif itu juga biasa-biasa saja. Tapi kalau obesitas berat badan bertambah. Bukan berarti saya kurus berpikiran yang seperti tidak juga. Tetapi inilah dan motif ini saudara. Bagaimana caranya? Kesadaran diri. Sadari bahwa pikiran negatif tidak belum benar. Nah ini saja sadar. Ternyata pikiran tidak benar. Ya. Ternyata pikiran itu tidak ada masalah. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Yakinkan diri, ya, yakinkan diri, sadarkan diri bahwa pikiran negatif kita itu belum tentu benar. Itu hanya asumsi saya saja. Minta ampun Tuhan, maaf Tuhan, ternyata asumsiku saja. Ya, sadar diri. Selalu pertimbangkan dengan matang. Saat menanggapi situasi tertentu, jangan cepat-cepat, ya, jangan buru-buru. Jadi cepat mendengarkan,
lambat mau berkata-kata. Yang kedua, buat pertanyaan yang kritis pada diri sendiri. Begini, apakah saya berpikir tentang seseorang, tentang kejadian itu benar? Apakah rasional? Atau ada bukti mendukung? Nah itu, tanya pada diri sendiri, tantang perkataan hal-hal negatif, pikiran negatif itu. Kemudian, fokus, berhenti, stop melakukan penilaian. Udah gak usah dilewat, udah berhenti saja. Itu kalau kita lanjutkan saja, dilanjutkan kalau bisa menimbul berbagai macam orang dalam tubuh. Berhenti, stop melakukan penilaian. Udahlah, gak usah menghakimi orang lain. Kita juga bukan sepuluh atau tidak melakukan yang hebat. Sudah berhenti saja. Terima perbedaan itu Tuhan tidak atur. Jangan karena berbeda, oh berarti itu benar, itu negatif, itu musuh. Stop lawan ini. Kemudian fokus pada hal-hal positif. Sudah. Yang tadinya berdiri di sisi yang negatif, sekarang tidak dalam sisi positif. Sekarang jangan pandang lagi di sisi negatif. Sekarang pada sisi positif. Ya. Kalau saya saya, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita sudah berhenti melakukan ini, kita akan berhenti melakukan hal negatif. Pikiran negatif itu datangnya dari penilaian yang berlebihan terhadap diri seseorang, terhadap segala sesuatu yang terjadi berlebihan. Akibatnya apa? Terus membandingkan. Begitu. Cara menghilangkannya apa? Ya berhenti menjudgment, berhenti menghakimi. Sudah kembali pada hal-hal yang positif saja. Lihat pencapaian yang sudah kita dapat. Kita sudah dapat apa? Saya sudah lakukan apa selama ini? Ya. Kemudian berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berhenti pak ayat 6. Berdoa. Cara dikatakan apa? Berhenti pak ayat 6. Jangan khawatir tentang apapun. Tetapi dalam semua doa, nyatakan semua dalam doa dan permohonan. Sampaikan permintaan Anda kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Nah, itu sudah berdoa. Selanjutnya, mau cepat begitu. Filipi 4 ayat 8 dari akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang senang didengar, semua yang patut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Jelas saya bisa kasih warna semua. Jadi kalau saya katakan, saya pun juga nggak mau. Nah, ini peperangan kita, peperangan sehari-hari. Kalau kita berdasarkan firman Tuhan ini aman, sakit penyakit sembuh. Haleluya. Ada lagi sakit penyakit. Kita juga perlu berobat sakit. Istri saya berobat, didiagnosis ini ada diabetes, ini ada darah tinggi. Oleh kuasa Tuhan, lewat dokter yang dipakai, puji Tuhan, semuanya turun. Mudah-mudahan istri saya hafal. Pikirkan hal-hal yang benar, adil, suci, manis, sedang dengar, dan berkebajikan. Pikirkan semua itu. Ini mau Tuhan. Kalau saya memberikan contoh, saudara, itu yang hasil dari psikolog. Jadi kalau kita mau tanya, banyak psikolog. Benar kita seperti itu? Benar tidak? Yang ditulis tadi, yang saya katakan. Saya nggak ngerti juga, saudara. Kalau saya ngerti semuanya, saya bukan manusia. Saya Tuhan, saya manusia, saya nggak ngerti semua. Terbatas pengetahuan saya. Pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa itu? Berpaling maka berpaling Yesus dan sambil memandang murid-muridnya memalih itu katanya. Nyala iblis, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pikirkan yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Itu pikirkan. Kalau usah dipikirkan manusia juga. Masa dulu saja. Ya. Nanti kita hargai saudara, perbedaan juga hargai. Ya. Kita hargai.
Baiklah saudara-saudari kasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Di dalam Tuhan selalu tersedia solusi yang baik. Di dalam Kristus ada solusi setiap permasalahan yang ada. Hubungan yang erat dan berkelanjutan dengan Allah yang terus aktif memberikan jaminan atas terpeliharanya hati dan pikiran kita. Saya mencoba ketika saya pulang dari Asa Baru, saya mencoba lewat Kalang, susah. Saya mencoba lewat Pangadan, susah. Maka saya membayangkan perjalanan Pak Catur dan perjalanan daripada Pak Hake sekeluarga. Wah, betapa susahnya seperti ini. Saya berdua sampai sini berapa kali jalan kaki, motor kami dorong. Maka betul-betul sulit sekali. Kalau beliau sampai sini, orang-orang yang dari Pangadan sampai sini, ini luar biasa. Ini kalau nggak cinta Tuhan, nggak akan terjadi. Saya sudah alami itu, saya sudah lewati sendiri bersama dengan istri saya. Ayo kita lewat sana, yang di jalan dengan Pak Catur, yang jalan dilalui oleh teman-teman kita dari Pangadan. Wow, betapa susah. Kalau bayangkan, apalagi kalau musim-musim kayak gitu. Dari jalan itu, perjalanan dari rumah yang dengan 1 jam setengah terus kemarin 3 jam. Nah, ini semua dilakukan karena cinta Tuhan. Haleluya. Karena cinta. Ya ini sudah. Pikirkan, ambil pikirkan. Ya, menutup. Nah ini bukan. Cepat. Kontrol pikiran agar tidak mudah berburuk sangka. Ya, kontrol pikiran, kendalikan pikiran. Supaya tidak berburuk sangka. Ya. Jamu, jarang, jaga mulut, jaga pikiran. Jarang itu bukan mudah, jaga pikiran. Kemudian, pikiran negatif tak akan pernah memberi hidup positif, tak akan pernah. Itu sudah pasti. Kalau sudah tahu itu positif, berdirilah pada sisi positif. Ya. Selanjutnya, nah, ubahlah cara berpikirmu, maka kau akan berubah. Kalau kamu berubah, ya pilihan, itu pilihan. Ya, pilihan saja. Ya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir saya mau kasih Roma dalam pasal 28, Yesus mengajak kita untuk selalu melihat sisi positif dari segala sesuatu, dalam setiap peristiwa, dalam relasi, dalam hubungan, dalam perjumpaan, dalam hari-hari hidup kita. Untuk mampu melihat sisi positif, maka kita perlu membiasakan diri untuk berpikir positif. Segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Puji Tuhan yang berkata firman Tuhan. Baik saudara semuanya, saya terbatas dalam mendengarkan firman Tuhan. Tetapi percaya, Roh Kudus akan memimpin saudara semuanya untuk semakin memahami dan berjalan firman Tuhan yang baru saja kita belajar bersama-sama. Sekali lagi saudara, perkarakan pikiranmu, jangan perkarakan dunia saja. Pikirkan hal-hal yang di atas. Ya, pikirkan, perkarakan pikiranmu. Jangan sampai hal-hal yang negatif itu menguasai daripada pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus, saudara. Kita akan satu pujian. Toh kulihat bukti kasihku.